seseorang yang sebelumnya sudah diperiksa sebagai terlapor, sebagai saksi, begitu perkaranya masuk ke penyidikan, dia mulai jantungan ini. Nah, mungkin penyidik takut juga kalau harus ada izin ketua pengadilan, takutnya sebelum dilakukan penyadapan udah bocor katanya. Karena harus minta izin dulu. Sementara penyadapan ini adalah satu langkah untuk menemukan alat bukti. Bayangkan jika perkara tersebut ternyata tidak memenuhi syarat, bukan merupakan peristiwa pidana misalnya, ada kesalahan di dalam proses penyelidikan dan penyidikan, bayangkan orang tersebut sudah mendekam beberapa lama posisinya sebagai tersangka dan ditahan, maka ya kehilanganlah banyak waktu karena dirampas kemerdekaannya. Ya, rekan-rekan peminat hukum pidana, saya akan melanjutkan ke episode berikutnya tentang penyidikan. Yang sebelumnya kita sudah melihat atau membahas tentang penyelidikan ya. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya yaitu penyidikan. Jadi anggaplah gelar perkara tersebut ya yang dilakukan oleh penyelidik, tentu di dalamnya pasti ada penyidik ya. Diputuskan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana. Maka terbitlah sprindik, surat perintah dimulainya penyidikan ya. Terbitlah sprindik. Maka perkara tersebut masuk ke tahap penyidikan. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan penyidikan tersebut? Dan apa kira-kira output dari penyidikan? Kemudian kewenangan apa saja yang ada di dalam penyidikan tersebut ya. Jadi dan langkah-langkah hukum apa yang bisa dilakukan penyidik di dalam penyidikan tersebut. Nah, ini semuanya diatur di dalam penyidikan ya. Jadi kalau kita baca penyidikan di dalam KUHP yang baru itu didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang sebuah tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Jadi definisi penyidikan yang ada di dalam KUHP baru ini tidak berbeda dengan definisi penyidikan yang ada di dalam KUHP tahun 1981 ya. Tidak jauh berbeda, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Jadi penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik untuk apa? Untuk menemukan alat bukti. Jadi dia menemukan alat bukti. Nanti kita akan bahas tentang alat bukti pada episode berikutnya. Menemukan alat bukti. Kemudian menemukan tersangkanya. Karena dengan alat bukti tersebut, teranglah peristiwa pidana tadi. Yang di dalam penyelidikan tadi kan masih belum begitu terang ya. Karena dia tidak, di dalam penyelidikan tadi kan bukan mengumpulkan alat bukti ya. Memastikan ini peristiwa pidana atau tidak, sehingga yang lebih banyak dilakukan observasi, pengamatan, pemeriksaan, cek TKP, ya kadang-kadang melakukan pembuntutan untuk memastikan ini peristiwa pidana atau bukan. Nah, sementara di dalam penyidikan sudah pasti diduga itu adalah peristiwa pidana, sehingga mereka mencari alat bukti. Dengan alat bukti tersebut bisa menemukan tersangka, dan tentu juga kalau menemukan tersangka ada proses menangkapnya, ya, menetapkannya. Menetapkannya lebih dahulu, menangkapnya, habis itu menahannya. Jadi ada kewenangan-kewenangan lain yang bisa dilakukan di dalam penyidikan ini. Nah, di dalam penyidikan karena dia sudah masuk ke area pro justisia dan ada upaya paksa yang bisa dilakukan oleh penyidik, maka kewenangan penyidik di dalam penyelidikannya sangat luas, sangat luas. Dan memang seseorang yang sebelumnya sudah diperiksa sebagai terlapor, sebagai saksi, begitu perkaranya masuk ke penyidikan, dia mulai jantungan ini. Waduh, berarti nggak lama lagi aku akan ditetapkan sebagai tersangka ini katanya. Jika misalnya penyidik berhasil menemukan alat bukti. Nah, jadi jantungan. Kenapa? Kalau dia ditetapkan sebagai tersangka, langkah selanjutnya apa? Ditangkap, langkah selanjutnya ditahan. Meskipun di dalam penetapan tersangka tidak seharusnya harus ditangkap dan harus ditahan. Jadi ada
ada kewenangan yang diatur dalam undang-undang yang membatasin bahwa penyidik boleh menangkap atau tidak. Ada nanti ketentuan-ketentuan normatifnya. Nah, upaya paksa yang dilakukan di dalam penyidikan ini diantaranya itu penggeledahan, penyitaan, bahkan, nah ini yang baru di dalam penyidikan, penyadapan. Tapi kelihatannya DPR dengan pemerintah berdebat ini soal penyadapan. Bagaimana mekanisme penyadapan? Sehingga tidak diatur secara spesifik di dalam KUHP yang baru ini, tetapi akan diatur di dalam undang-undang khusus tentang penyadapan. Ya, jadi kewenangan diberikan untuk penyadapan, tapi bagaimana tata cara penyadapan? Karena ini adalah upaya paksa, menurut pandangan saya, tetap harus ada izin dari ketua pengadilan dalam bentuk penetapan ketika penyidik hendak melakukan penyadapan. Nah, mungkin penyidik takut juga kalau harus ada izin ketua pengadilan, takutnya sebelum dilakukan penyadapan udah bocor katanya. Karena harus minta izin dulu. Sementara penyadapan ini adalah satu langkah untuk menemukan alat bukti. Yaitu alat bukti apa? Elektronik, kan direkam. Ya, penyadapan ini kan disadap, kemudian juga mereka akan melakukan perekaman kan. Udah otomatis kan. Karena itu ini kan masuk ke ranah privasi seseorang. Karena privasi seseorang, maka sebaiknya ada izin ketua pengadilan. Tetapi penegak hukum juga khawatir kalau ada izin ketua pengadilan akan bocor. Orang yang disadap akhirnya nggak bisa dilakukan penyadapan. Nah ini, jadi ini dimensi yang apa namanya, ada kepentingan penyidikan, dia tidak pengen ada izin yang terlalu panjang. Tetapi dimensi lainnya adalah pelindungan hak asasi manusia. Enak aja misalnya penyidik menyadap seseorang ya demi penyidikan, atau Anda yang berkaitan dengan atau yang memiliki hubungan dengan katakanlah saksi yang nanti akan ditetapkan sebagai tersangka, misalnya melakukan komunikasi dengan orang tersebut, Anda juga akan kena sadap. Karena pihak yang tidak ada hubungannya dia akan menjadi tersangka dalam kasus ini pasti juga akan kena sadap. Sadap itu juga sangat luas wilayahnya, nggak hanya soal komunikasi, telepon, tapi juga semua platform yang dimiliki oleh seseorang setelah dapat izin, dia akan masuk ke area itu kan. Menyelidiki, masuk ke dalam sistem elektronik. Penyadapan itu kan memasukin sistem elektronik seseorang. Kemudian, langkah berikutnya yang juga dilakukan oleh penyidik adalah, upaya paksa berikutnya adalah penahanan. Nah, jadi dia bisa melakukan penggeledahan. Nah, penggeledahan ini wajib ada izin dari ketua pengadilan, kecuali dalam keadaan mendesak. Penyitaan, ya menyita, ya juga wajib ada izin ketua pengadilan, kecuali dalam keadaan mendesak. Dan penahanan. Nah, kalau penahanan, penangkapan penahanan itu juga adalah upaya paksa, dan ini yang menjadi miss ya, yang banyak dituntut oleh penggiat hak asasi manusia dan penggiat hukum pidana dan acara pidana. Sebaiknya penahanan, karena ini adalah upaya paksa merampas kemerdekaan seseorang yang belum pasti orang itu bersalah, sebaiknya ada izin ketua pengadilan. Tetapi ternyata di dalam KUHP yang baru tidak ada norma itu ya. Jadi pengadilan tidak melakukan pengawasan, tidak diberikan lisensi, kewenangan untuk menyetujuin atau tidak menyetujuin adanya penahanan ya. Bayangkan penahanan itu bisa dilakukan 20 hari oleh penyidik, ditambah perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik kepada jaksa penuntut umum 40 hari. Jadi total 60 hari. Tanpa ada izin ketua pengadilan. Tanpa ada izin ketua pengadilan. Ya. Bayangkan jika perkara tersebut ternyata tidak memenuhi syarat, bukan merupakan peristiwa pidana misalnya, ada kesalahan di dalam proses penyelidikan dan penyidikan, bayangkan orang tersebut sudah mendekam beberapa lama posisinya sebagai tersangka dan ditahan, maka ya kehilanganlah banyak waktu karena dirampas kemerdekaannya. Ini yang memang juga harus dikoreksi, diuji oleh Mahkamah Konstitusi, apakah sah menahan seseorang karena ini adalah bagian upaya paksa tanpa izin dari ketua pengadilan.
Nah, ini nanti akan menjadi perdebatan yang menarik ya. Di banyak negara, penahanan itu memang harus ada izin ketua pengadilan. Karena itu adalah upaya paksa dan merampas kemerdekaan seseorang. Nah, kemudian juga kita masuk ke kewenangan-kewenangan lain ya yang dimiliki oleh penyidik, yang diberikan oleh KUHP kepada penyidik dalam proses penyidikan. Jadi kewenangan-kewenangan tersebut misalnya ya, ini tentu tidak saya sebutkan satu persatu ya. Tadi saya sebutkan ada upaya paksa ya. Ada upaya paksa. Di samping itu juga dia bisa melakukan identifikasi ya. Memotret seseorang, mengambil data forensik seseorang. Ya, mendatangin orang ya yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana tersebut dan meminta keterangannya. Kemudian juga memanggil ahli misalnya ya untuk diperiksa keahliannya. Bahkan di dalam penyidikan ini juga penyidik diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan, tapi tentu melalui mekanisme yang sudah dilakukan atau yang diberikan oleh undang-undang. Salah satunya adalah melalui gelar perkara. Nah, tadi tuh saya bilang, jadi ada kemungkinan di dalam penyidikan ini perkara tersebut dilanjutkan, dilimpahkan perkaranya kepada jaksa penuntut umum. Ini kita sebut dengan pra penuntutan. Kalau jaksa penuntut umum menyatakan berkasnya lengkap, maka jaksa akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Tapi kalau jaksa menyatakan masih ada kekurangan, tentu dia akan melakukan atau memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi secara formil dan material. Tetapi penyidik sebelum sampai ke sana ya bisa juga menghentikan ya dengan alasan misalnya tidak cukup bukti, bukan merupakan peristiwa pidana, daluarsa ya, tersangkanya meninggal dunia, delik aduan tetapi tidak ada yang mengadu. Jadi ada alasan-alasan lain ya, demi hukum, ada alasan-alasan lain untuk dihentikan. Tadi itu saya bilang, orang ditahan udah berhari-hari, ternyata perkara tersebut dihentikan karena apa? Bisa jadi karena di sini udah pernah dituntut ini orang. Bisa jadi daluarsa, udah daluarsa ya perkaranya, udah nggak bisa lagi dituntut. Atau emang alat bukti yang ada tidak cukup kuat ya untuk menjerat tersangka karena alat bukti tersebut tidak memiliki keaslian ya dengan alat bukti yang diperlukan di dalam proses pembuktian di pengadilan. Berikutnya, di samping menghentikan penyidikan dengan alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, di dalam penyidikan ini kewenangan lain yang diberikan oleh KUHP yang baru adalah menyelesaikan perkara tersebut ya melalui mekanisme keadilan restoratif ya, restoratif justice. Jadi bisa dihentikan perkaranya, bisa juga penyidik mengundang para pihak. Mengundang siapa? Tersangka, mengundang korban, atau mengundang keluarganya juga, kuasa hukumnya juga, untuk mencari penyelesaian dengan pendekatan restoratif justice. Jadi tentu ada syarat-syaratnya ya, nanti akan kita bahas secara khusus tentang restoratif justice. Ada syarat-syarat, tapi dia punya kewenangan untuk meng-RJ-kan, merestoratif justice kan, menyelesaikan perkara tersebut dengan persetujuan korban tentunya. Ya, dengan persetujuan korban. Maka kalau ada kata sepakat antara tersangka, korban ya, dan itu memenuhi kualifikasi sebagai perkara yang bisa di-RJ-kan, maka perkara tersebut dihentikan. Ya, dihentikan. Tentu dalam proses penghentian ini diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Jadi berita acara restoratif justice-nya disampaikan juga diberitahukan kepada jaksa untuk
ditetapkan oleh pengadilan sehingga ada kepastian hukum. Tapi tentu sebelum ditetapkan oleh pengadilan, apa yang sudah disepakatin dilaksanakan dulu dong, supaya jangan pula nanti tersangka memberikan janji palsu atau PHP kepada korban. Jadi itu dulu dilaksanakan. Setelah itu dilaksanakan, maka berita acaranya dan pelaksanaan dari kesepakatan tersebut disampaikanlah kepada hakim untuk ditetapkan. Ini udah selesai nih, mereka udah buat kesepakatan ini, dan si tersangka juga sudah membayar ganti rugi dan minta maaf, dan keluarga korban sudah menerima pemaafan dan sudah menerima ganti rugi, sehingga dilakukanlah penetapan pengadilan dan penghentian tersebut ditetapkan oleh pengadilan. Jadi itu kewenangan lainnya di dalam RJ. Jadi RJ ini untuk apa? Nah, nanti kita akan bahas secara khusus ya. Nah, di dalam penyidikan juga penyidik juga boleh menetapkan seseorang tersangka sebagai saksi mahkota. Jadi ini diatur dalam pasal 22 ya. Tapi dalam menetapkan seseorang sebagai saksi mahkota, nanti penyidik akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Karena apa? Karena saksi mahkota ini nantinya akan dapat diskon penuntutan dari jaksa penuntut umum. Karena itu jaksa perlu tahu apa alasan penyidik dalam menetapkan si tersangka tadi sebagai saksi mahkota. Nah, di dalam penyidikan juga, ya, penyidik juga bisa menerima pengakuan atau menerima pengakuan bersalah dari tersangka yang nanti dituangkan di dalam berita acara. Nah, untuk menerima pengakuan bersalah ini tentu juga sebaiknya tersangka nanti didampingin oleh kuasa hukumnya supaya kesannya tidak ada tekanan, tapi ini memang kemauan secara sukarela atau ada konsensualitas ya dari si tersangka untuk memberikan pengakuan bersalah. Itu pun sama juga penyidik melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Kenapa? Pengakuan bersalah ini kan memudahkan tugas-tugas dari jaksa penuntut umum ya. Proses di persidangan nanti lebih cepat, dan ini juga jadi pertimbangan jaksa untuk menuntut lebih rendah, dan nanti hakim juga akan menjatuhkan pidananya lebih rendah dan sesuai dengan apa yang dituntut atau malah lebih rendah dari apa yang dituntut oleh jaksa. Sehingga pengakuan bersalah di tingkat penyidikan ini juga sebaiknya diketahui oleh jaksa penuntut umum. Nah, saya ingin menekankan ya tentang kewenangan yang spesifik ya di dalam penyidikan ini, yaitu tentang penghentian penyidikan. Jadi penghentian penyidikan secara khusus itu diatur di dalam pasal 24 KUHP yang baru. Ada beberapa alasan ya, ini alasannya sangat luas ya penghentian penyidikan. Tidak seperti yang di dalam KUHP sebelumnya, putusan plus dengan putusan MK dan Perma 4 2016. Hanya ada 7 ya alasan penghentian penyidikan, tetapi di dalam KUHP yang baru ini ada beberapa tambahan. Pertama, tidak cukup bukti. Ini sama dengan KUHP sebelumnya. Yang kedua, peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana, juga sama ya dengan KUHP sebelumnya. Penyidikan dihentikan demi hukum, sama. Terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap ya tentang perkara yang sedang disidik. Ini yang disebut dengan nebis in idem. Juga ada ya di dalam KUHP yang lama. Kedaluarsa itu sudah lampau waktunya. Perkara tersebut memang nggak mungkin juga dituntut karena sudah lampau waktu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penuntutan. Tersangka meninggal dunia juga dalam prakteknya ini juga nggak mungkin tersangka tersangka sudah meninggal perkara tersebut tetap dilanjutkan. Ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan. Ditarik ya. Jadi si pengadu menarik, itu bisa juga menyebabkan dihentikan perkara tersebut. Tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice. Nah, ini yang tidak ada di dalam KUHP sebelumnya. Jadi kalau RJ itu juga menjadi alasan penghentian penyidikan, tentu nanti akan ada bedanya adalah akan ada penetapan pengadilan. Kemudian juga ini hal-hal yang baru yang tidak ditemukan di dalam KUHP yang lama. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Nanti bisa dicek ya, tindak pidana
yang diancam dengan kategori 2 itu di dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian juga dihentikan karena atas tindak pidana penjara yang paling lama 1 tahun atau denda yang paling banyak kategori 3 dan tersangka sudah membayar itu maksimumnya pidana dendanya yang diatur dalam ketika tindak pidana tersebut memenuhi kualifikasi dengan ancaman pidana kategori 4 ya dan penjaranya paling lama 1 tahun. Kemudian juga dalam hal PPNS atau penyidik tertentu menghentikan wajib melibatkan penyidik Polri untuk penyidik kejaksaan KPK itu dikecualikan. Jadi ada dimensi lain yaitu penyidik PPNS yang hendak menghentikan penyidikan tersebut maka dia berkoordinasi dengan penyidik Polri. Ini sebetulnya mekanisme yang berkaitan ketika memang dihentikan bukan oleh penyidik Polri. Dan penghentian penyidikan ini juga hal yang baru, wajib memberitahukan kepada penuntut umum, kepada korban, tersangka, paling lama 1 hari terhitung penghentian penyidikan. Jadi KUHP yang baru ini memberikan percepatan ya pada penyidik untuk menyampaikan bahwa kami sudah menghentikan perkara tersebut, maka dia harus laporkan secara tertulis kepada penuntut umum, kepada korban, kepada tersangka, paling lama 1 hari sejak SP3 itu diterbitkan. Saya pikir ini ya rekan-rekan sekalian tentang penyidikan memang panjang. Nanti secara teknis bisa didalamin di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana kita yang baru. Kita akan berhenti dan kita nanti akan masuk ke episode berikutnya tentang kitab undang-undang hukum acara pidana baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.